Polda Metro Jaya mengungkap kronologi pembunuhan terhadap Ermanto Usman, 65, pensiunan Jakarta International Container Terminal, JICT, yang ditemukan tewas di rumahnya di kawasan Pondok Gede, Bekasi, Senin, 2 Maret 2026. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin menjelaskan pelaku inisial S, 28, awalnya berniat melakukan pencurian di rumah korban. Untuk masuk ke dalam rumah, pelaku mencongkel jendela menggunakan linggis. Setelah berlalu masuk, tersangka mencari barang-barang berharga. Tak disangka penghuni rumah terbangun oleh alarm untuk sahur. Saat itu korban perempuan menyalakan lampu rumah dan tanpa sengaja bertemu dengan pelaku yang masih berada di dalam rumah, kata Kombes Iman di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 11 Maret 2026. Dalam kondisi panik, pelaku langsung memukul korban menggunakan linggis yang sebelumnya dipakai untuk mencongkel jendela. Setelah itu, pelaku melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka. Di dalam kamar, ia mendapati korban laki-laki yang baru terbangun dan sedang duduk di atas tempat tidur. Karena panik, pelaku kemudian menyerang korban laki-laki tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia. Korban laki-laki juga dipukul kepalanya dengan linggis, ungkapnya. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, termasuk analisis digital serta pemeriksaan para saksi, polisi memastikan motif kejahatan tersebut murni pencurian yang berujung pada pembunuhan. Polisi juga memastikan pelaku melakukan aksinya seorang diri. Selain itu, penyidik tidak menemukan keterkaitan dengan isu yang sempat beredar di media sosial terkait dugaan persoalan lain yang melibatkan korban sebelum meninggal dunia. Saat ini penyidik Polda Metro Jaya masih melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap selanjutnya. Atas perbuatannya tersangka S dijerat pasal 58 ayat 1 dan 48 ayat 3 serta 479 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Saat ini tersangka sudah kami lakukan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Andi Muhammad Iqbal menjelaskan kasus ini awal mulanya diketahui saksi anak perempuan dari korban. Sang anak terbangun dari tidurnya menjelang imsak. Namun saat terbangun dia melihat kondisi yang tak wajar di dalam rumahnya. Jadi bertiga mereka tinggal ada tapi pulang pergi kemudian kenapa ini bisa ketahuan? Karena anak korban ini biasa dibangunkan sama ibunya untuk persiapan masak dan sebagainya untuk sahur, kata Kompol Andi kepada wartawan Selasa, 3 Maret 2026. Ketika anak korban turun ke lantai 1 untuk sahur dia kaget karena tidak ada jawaban dan kondisi lampu masih mati. Dia, anak perempuan, dengar dari dalam ibunya masih ada sempat suara-suara kayak mengorok-ngorok gitu kan tapi enggak bisa dibuka karena gagang pintunya dirusak, terangnya. Walhasil saksi meminta tolong warga hingga menghubungi keluarga terdekat. Tak lama kemudian jendela kamar berhasil dibongkar. Saat dibuka ternyata ditemukan kondisinya orang tua dari saksi, satu di antaranya tak bernyawa. Bapaknya meninggal dunia di tempat, ibunya lagi dioperasi sampai sekarang dalam kondisi kritis akibat benda tumpul di kepala depan dan di kepala belakang, tukasnya. Sejauh ini barang yang hilang menurut keterangan anak korban yakni gelang emas di tangan korban sama kunci mobil serta 2 kunci mobil.